Jangan asal bicara tidak substantif, di luar dari konteks, dan justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ini kritik saya sebagai pegiat komunikasi publik. Saya kira ini hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ke depan kita berharap ada perbaikan signifikan dalam tata kelola dan cara berkomunikasi publik, termasuk pemilihan diksi, pemilihan narasi, sehingga substansi masalahnya bisa kita pahami dengan cermat, tidak menimbulkan multitafsir. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, kocok ulang kabinet merah putih. Mungkin ini reshuffle keempat atau yang keberapa gitu. Yang di reshuffle mayoritas adalah menata ulang posisi-posisi di ring 1 Presiden, terutama di KSP, di Badan Komunikasi, bahkan Presiden lagi-lagi membuat jabatan baru namanya penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Saya tidak tahu tujuannya apa. Yang saya maknai adalah betapa akan tumpang tindihnya ada KSP, yang dimana di KSP itu ada tenaga ahli utama, ada deputi dan ada kepala KSP, kemudian ada Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, kemudian ada lagi utusan atau penasihat khusus bidang komunikasi. Rakyat akan bertanya ulang, siapa nanti yang akan menjadi juru bicara yang sebenarnya? Apakah kepala Bakom atau penasihat khusus Presiden bidang media atau mungkin KSP. Tapi itulah yang terjadi, pemaknaan karena tidak jelas dan berpotensi tumpang tindih. Nah, kali ini saya akan membahas masalah komunikasi pejabat-pejabat negara. Dan ini relevan dengan upaya dari Presiden untuk mereshuffle orang-orang yang berkompeten dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat. Harus kita akui beberapa pejabat kita belepotan dalam melakukan komunikasi publik. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, mungkin terinspirasi rencana Iran untuk memajaki atau menentukan tarif tol di Selat Hormuz. Tiba-tiba Purbaya mengatakan akan menentukan tarif tol untuk Selat Malaka. Dia bercanda atau tidak, yang jelas narasi ini langsung dibantah oleh Menlu. Acak kadut, tidak jelas koordinasinya, tidak jelas orkestrasinya. Kemudian pada waktu ada tragedi kecelakaan kereta di Bekasi Timur, tiba-tiba Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga seorang aktivis dari Fatayat atau Muslimat NU, membuat statement yang cerdas dalam tanda kutip, alias sebaliknya. Dia mengatakan bahwa gerbong perempuan itu sebaiknya ada di tengah-tengah rangkaian gerbong. Ini menuai kontroversi yang luar biasa. Keselamatan dianggap berbasis gender. Ini saya tidak tahu nih, menteri ini belajar dari mana. Kalau ingin menunjukkan empati pada perempuan, karena gerbong perempuan yang kebetulan ada di belakang yang terkena tragedi kecelakaan di Bekasi Timur,
bukan seperti itu narasinya atau statementnya. Lalu dia minta maaf. Permintaan maaf dibully oleh seluruh Indonesia. Bahkan Menteri Koordinator AHY, Agus Harimurti Yudhoyono menolak. KAI juga menolak. Ya memang harus ditolak gitu loh. Pertanyaan kita, sekualitas menteri mempunyai komunikasi seperti itu ya? Nah, apakah hanya menteri? Ada juga kepala badan gizi nasional. Waktu lalu mengatakan karena dia ahli serangga, mungkin banyak serangga yang berpotensi untuk menu makan bergizi gratis. Dibantah lagi, direvisi lagi. Kepala BGN berulang kali melakukan pernyataan lalu dibantah lalu permintaan maaf. Ternyata bukan hanya menteri, bukan hanya kepala badan, presiden pun juga sama. Tiba-tiba tidak ada kajian apapun mengatakan bahwa akan melakukan gentengisasi. Nggak jelas apa tujuannya, apa maknanya, apa urgensinya. Lalu masalah gentengisasi hilang. Tiba-tiba kemarin masih membuat narasi tentang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Kita sudah hampir lupa dengan tagline Indonesia gelap, kabur aja dulu. Tiba-tiba Presiden mengungkit lagi bahwa Indonesia gelap karena mata kita kabur. Kemudian kabur aja dulu, ya biar aja kabur aja. Kalau perlu ke Yaman. Ini narasi-narasi yang tidak produktif dan tidak edukatif. Buat apa Presiden menyatakan hal itu? Lalu siapa yang disasar? Mengapa Yaman? Apakah menyasar tokoh-tokoh tertentu yang beretnis atau mempunyai silsilah dari Yaman? Atau sekedar spontanitas saja? Lalu apa relevansinya, apa urgensinya, apa manfaatnya buat negara ini, buat rakyat dan bangsa? Nah, ini yang saya katakan, betapa buruknya kualitas komunikasi publik pejabat negara. Seharusnya kalau sudah ada KSP, di sana ada Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdul Rahman, saya kira salah satu tugas KSP dari 10 tugas KSP, salah satunya adalah menggodok strategi komunikasi presiden. Nah, yang melaksanakan siapa? Bisa Bakom atau juru bicara. Ini penting, jangan sampai nanti KSP bersuara, kemudian Bakom juga bersuara. Menurut saya, Presiden harus diberikan masukan, jangan terlalu sering berbicara di luar konteks. Karena pembicaraan Presiden, omongan Presiden itu tidak bisa diralat oleh siapapun. Kalau omongan menteri, bahlil yang cengengesan seperti itu bisa diralat atau diperbaiki oleh Presiden. Lalu kalau Presiden siapa yang meralat? Ini perlunya kecerdasan komunikasi publik pemerintah, dan mungkin di Bakom ada Muhammad Khodari, di KSP ada Jenderal Dudung. Saya kira bisa memformulasikan komunikasi presiden, komunikasi negara itu seperti apa. Jangan acak kadut, jangan tiba saat tiba akal, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian beliau marah tentang banyaknya baliho yang bertebaran di mana-mana. Karena beliau marah, tiba-tiba langsung semua kepala daerah melakukan penertiban baliho. Pertanyaannya, apakah harus seperti itu? Harus nunggu presiden marah dulu. Lalu kemudian gentengisasi. Apa relevansinya? Apa urgensinya untuk saat ini? Di daerah Bali, di Lombok, NTT, itu mereka tidak mempunyai tradisi dengan melakukan genteng. Kalau di Jawa, iya. Nanti gentengisasi itu dipersepsikan publik javanisasi. Nggak masuk akal juga.
Di Sumatera jarang yang memakai genteng. Jadi saya tidak akan membahas masalah gentengisasi, tapi ini sebagai contoh bahwa harusnya orang-orang atau kelompok-kelompok di sekeliling presiden yang banyak sekali dan mereka keberadaannya itu disupport oleh APBN yang notabene uang rakyat, harus memberikan masukan yang komprehensif dan konstruktif bagaimana presiden harus membuat narasi atau membangun statement. Tidak perlu hal-hal receh-receh, remeh-remeh, sampai kabur aja dulu. Kalau perlu kabur aja sampai ke Yaman misalkan, kabur aja kemana saja, tidak usah kembali. Kemudian Indonesia gelap, matamu yang kabur atau gelap, itu tidak perlu dilakukan oleh level seorang presiden. Apalagi tagline-tagline itu adalah ekspresi kecemasan warga negara, dan itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Kita hampir lupa dengan tagline itu, tapi dimunculkan kembali oleh presiden. Ribut lagi, ramai lagi, gaduh lagi di ruang publik. Nah, sahabat Indonesia, poin dalam opini saya adalah silahkan KSP, Bakom atau siapapun, bahkan sudah ada penasihat khusus bidang media dan komunikasi, membangun komunikasi yang efektif, minimal rakyat tahu suara resmi negara itu siapa yang harus kita dengarkan, dan mereka mensupervisi para humas-humas di kementerian, bahkan menterinya sekalipun, jangan asal celometan seperti itu. Celometan seorang menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu fatal. Akhirnya dia dicela mati-matian, diolok-olok, tidak karu-karuan oleh netizen, akhirnya minta maaf. Celotehan seorang Purbaya, Menteri Keuangan yang seharusnya irit bicara, karena pembicaraan apapun akan mempengaruhi pasar modal atau market, itu juga ditertibkan. Dan ini fungsinya dari Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi rakyat mempunyai alur yang jelas siapa yang harus kita dengarkan. Apalagi ada KSP, mempunyai bobot yang tinggi yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 4. Saya kira ke depan kita berharap komunikasi pemerintah, terutama presiden dan menteri-menteri, lebih terarah dan trajektorinya jelas. Jangan asal bicara tidak substantif, di luar dari konteks, dan justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ini kritik saya sebagai pegiat komunikasi publik. Saya kira ini hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ke depan kita berharap ada perbaikan signifikan dalam tata kelola dan cara berkomunikasi publik, termasuk pemilihan diksi, pemilihan narasi, sehingga substansi masalahnya bisa kita pahami dengan cermat, tidak menimbulkan multitafsir. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.